Jadi saya surat Pak Wali. Jadi mungkin tadi dari para kiai, para ustadz yang lain sudah banyak ya. Mungkin masukan dari kami karena kemarin kan saya sempat diamanahkan hampir maju bareng sama Pak Haji Firman sebagai wakil beliau untuk mendampingi. Naikin suara dikit. Jadi agak ada titipan juga nih, mungkin Pak Haji Firman juga nanti menyimak beliau kan. Salam dari beliau Pak Haji Firman. Sudah melihat beliau. Salam dari Pak Haji Firman bareng sama tim yang ada di Bandar Lampung. Beliau menitipkan salam dan beliau punya program sebenarnya risau dari beliau ini yang untuk Bandar Lampung, dan mudah-mudahan kalau di Bandar Lampung beliau belum kesampaian, mudah-mudahan di Metro bisa diterapkan lah ya. Yang pertama, satu, beliau ini punya cita-cita bagaimana membuat anak-anak itu cinta Al-Quran, cinta Al-Quran, faham Al-Quran, sehingga kalau beliau ini jadi, beliau punya cita-cita, punya keinginan itu menaikkan sebuah tanda tangan perwali begitulah ya, yang bahasanya bagaimana TPA ini bisa makmur dengan cara memakmurkan masjid tadi itu. Jadi programnya adalah SD wajib hafal juz 30. Tampaknya sederhana itu ya, dan kayaknya juga agak berat kalau buat yang ini, tapi dengan hafal juz 30 nanti anak-anak itu akan semangat ngajinya di masjid, sehingga generasi itu tanpa kita sadari nyambung dengan sendirinya. Kalau sudah hafal juz 30 mau SMP seperti itu harus, maka TPA itu tentu bisa makmur seperti itu. Guru-guru ngaji mereka ngerasa dibutuhin seperti itu kan. Dan anak-anaknya juga semangat untuk belajar ngaji. Disitulah titik regenerasi daripada umat Islam ini nanti akan berlangsung. Itu amanah dari beliau. Kalau emang bisa Bandar Lampung belum bisa terwujud, Metro bisa memulainya. Kalau emang bisa difikirkan betul-betul, coba koordinasi dengan guru-guru ataupun bagian depan, sehingga untuk kota Bandar Metro ini menjadi ikon awalnya lah. Anak lulus SD wajib hafal juz 30, mudah bagi anak SD itu, dari amma yatasa'alun sampai Anas itu mudah sekali. Nah, nanti kalau mereka sudah itu SMP-nya silakan, mau mereka lanjut ke pondok atau mau lanjut SMP biasa, mudah. Nantinya mau jadi ulama, kalau mereka punya cita-cita jadi hafiz Quran, ya kan? Nantinya mereka mau masuk kedokteran mudah, beasiswa, kepolisian mudah juga dicarikan. Nah, itu amanah yang sempat disampaikan ke kami. Mudah-mudahan kalau masukan ini bisa nanti dipertimbangkan. Nah, Metro lah menjadi awal asbabnya gitu Pak. Iya, insyaallah. Pak Joko, ya. Pak Joko Murusito. Jadi konteksnya baru kita bicarakan berpanduan pada surat An-Nisa ayat 9. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalladzina law taraku bla 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 di apa. Dan takutlah kamu di belakangmu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan di apa. Sampai bahasanya berkatalah yang baik. Sampai bahasanya bicara kita gini, lu nggak usah bergaya, sudah berbuat baik loh, karena baru apa? Baru sebatas digadaikan. Iya kan? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu kan konteksnya gitu. Baru kita bicara kalau mau membentuk, maka anak-anak itu diberi dasar 30 juz dulu. Tadi baru kita bicara ya. Juz 30 minimal. Jadi ya. iya, jadi juz 30 itu harus dulu. Juz 30-nya untuk setingkat SD. Nanti setingkat SMA 3 juz. Nah, itu kita bicara tadi kan kalau juz 30 sudah bisa jadi imam itu. Masya Allah, ya. Jadi saya ini sejak kecil, ayah saya dulu sekda dari 3 bupati, Hasan Basri, kemudian Sayuti, Aisyah Prabu. Alhamdulillah kami ini anak-anak laki-laki itu nggak putus di Masjid Taqwa ini lah. Setiap maghrib sampai isya nggak boleh berada di rumah. Subuh di Masjid Taqwa terus. Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Gitu loh, insyaallah. Kalau enggak betul-betul terlalu lelah, paling saya di musola. Kalau enggak muter saya biasanya mutar terus. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Yang tadi itu prinsip
memulai dari diri sendiri, memberi contoh. Iya. Ya, memulai dari sendiri, melihat lingkungan sekitar, kemudian melakukan share visionnya kita. Apa visi kita? Ingin, yuk kita beri contoh, lingkungannya begini, kita benahi tadi seperti lingkungannya harus bagus dulu semuanya. Baru kita mau lihat implementasi, dilaksanakan nggak? Baru terakhirnya outputnya lah. Iya. Nah, outcome-nya adalah nanti yang besar. Ini menjadi sederhana sekali ketika kita lakukan. Yang lain-lainnya adalah kemampuan dalam hal pemimpin, tentunya dia membuat kebijakan. Tapi ingat, zamannya tentu zaman seperti ini tidaklah mudah. Ya betul, butuh Kebijakan perjuangan. itu 4 pilar. Satu, eksekutif. Maka yang harus dilakukan adalah perbaikan di tubuh sendiri. Eksekutif itu adalah tubuh saya saat ini. Iya. Bagaimana kita aparatur itu harus baik betul, sama memberikan contoh mereka tentunya. Oh iya, waktunya sholat kita berhenti Ya, yuk. contoh dulu. Seperti itu. Yuk, kalau kita kunjungan keluar waktu sholat, begitu kita kunjungan keluar waktu zuhur, waktu asar, kita sengaja. Saya biasa lakukan hal-hal seperti itu. Nggak bisa, yuk sholat yuk. Nah, itu nggak bisa. Tapi kita harus yuk. Kita Jadi berangkat sana. Contoh. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi program-program yang saya kira untuk membentuk jati diri. Ya, bahasanya tadi kalau kita sehat itu 3 komponen, jasmani, rohani, sosial. Dan terakhir hebat loh, nilai sosial itu paling besar itu. Betul. Ya, nilai sosial itu banyak. Sampai bahasanya walaupun hanya sedikit kamu lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun. Belum sampai pada tingkat apa? Ta'awun yang lebih besar. Ya, ta'awun yang besar itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Itu paling besar. Yang Allah minta sedikit saja kita nggak kerjakan. Nah, apa? Yang sedikit itu dimulai dari sini. Berat, berat. Maka prosesnya pelan. Memperbaiki tatanan di eksekutif itu di aparatur sulit sekali. Betul. Apalagi tatanan sekarang. Butuh kesabaran, betul. Tatanan sekarang itu peninggalan dari tatanan yang sudah ada. Yang harus mendarah daging. Yang bahasanya menjadi budaya. Oh, ini kan sudah kami lakukan yang dari kemarin. Nah, susah kita tata ini betul. Nah, kalau kita sudah oke, jadi ada sambung rasanya ada, baru kita berkomunikasi dengan lain. Ya, tuh, kalau ini masyarakat yang lihat, masyarakat pemimpinnya menjadi suri teladan, mudah ngomongnya. Saya pernah bilang sama beliau dulu, tak sabar dalam berjuang ini. Kalau saya kan sudah pernah ke Poso, kan ustadz belum. Kalau 114 212 nih, ada tanda 212 nih, orang yang paling terdepan di depan sana. Ya, karena memang dari dulu saya dipergerakkan di organisasi. Kalau adik-adik saya dari PBHMI itu ketemu memimpin, mesti ketemu saya. Gitu loh. Itu yang ingin sebenarnya disampaikan dalam konteks kenapa kok saya ya begini nih. Jadi bukan mencari sesuatu yang kita nyaman enggak. Rupanya saya ini mencari ketidaknyaman juga. Iya. Tapi dari ketidaknyamanan itu saya kok merasa nyaman. Sebenarnya kalau mau nyaman udah nggak usah jadi wali. Iya. Tapi dari dulu saya merasa nyaman ketika saya berada di tempat tidak nyaman. Oh iya. Menikmati itu tadi. Menikmati. Jadi kami dulu Senang tantangan. mulai dari dokter jurnalis, Mercy. Jadi kami adalah sisa-sisa yang dulu orang pernah bicara, yuk kalau nanti jadi dokter kita tugas di daerah sangat terpencil ya. Kalau kita tugas di daerah yang enak, cemeng lu gitu. Jadi udah memang suka membekas. tantangan ya. Membekas begitu. Jadi periode-periode itu mengasah kita sejak dari kecil diajarkan. Maka saya kembali tadi, alangkah bagusnya kita menciptakan pendidikan dasar. Jadi komponen-komponen masyarakat itu perbanyak aja di RT, ada apa? Ada PAUD Islam. Ada apa? Taman kanak-kanak Islam. Sama yang mendekat di TPA. Ya ada di itu.
Bukan. Sederhana, nggak usah muluk-muluk. Mulainya selalu dari diri dan lingkungan. Diri kita siapa, lingkungan, apakah kita mampu membagi visi kita, apakah dilaksanakan, lakukan monitoring, evaluasinya seperti apa. Ada nggak yang muncul outputnya, sampai outcome besarnya gitu. Jadi itu yang paling penting kalau saya melihat dengan kesederhanaan. Tentunya sudut pandang kita, memang sudut pandang kita nggak usah terlalu melebar banyak, nanti nggak kecapai semua. Satu aja dulu. Sabar tadi. Sabar itu munculnya sebenarnya di rasa syukur dan ikhlas. Saya melihat kok sabar itu bukan orang yang sekedar sabar, enggak. Tapi dia sabar. Maka konteks ceria itu saya bentuk. Konteks metro ceria itu cerdas cermat, empati, responsif, dengan keilmuan dan keimanan dan keikhlasan akan menjadi amal ibadah. Itu konteks kita ceria. Metro ceria. Jadi metro ceria itu sekali lagi cerdas cermat, C-nya, E-nya empati, ada rasa, R-nya responsif, cepat tanggap dia. Sudah terbiasa bangun subuh, sudah biasa bangun tengah malam. Kalau kemarin saya berhasil, alhamdulillah. Yuk sholat malam. Wah, alhamdulillah berhasil ya. Ibu-ibu pernah ikut sholat malam bersama dulu? Ya. Sampai sekarang masih ya? Ya masih ada, saya masih. Tapi ini sederhana membawa mereka. Mulai dari RT, ayo Pak RT, adakan sebulan sekali saja sholat malam. Bersama-sama ya. Sederhana itu. Nah, itu yang maksud saya. Tapi kalau saya bilang tadi di sini punya. Oh iya. Kalau kita masuk zuhur tapi ya. Silakan. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya. Lahir batin semua. Ya Bun. Iya. Sehat ya Bun. Tahu siapa Bun? Izin dulu. Ya, kita sudah mau masuk zuhur. Iya. Terima kasih. Ditunggu ya. Iya, siap. Kapan sudah siap kita bicara. Ketemu lagi ya. Ya. Kebetulan ada Pak Joko Mursito mau kembali Ustaz Firman. Ya. Jadi konteksnya memang harus begitu. Sederhanakan saja. Saya berkali-kali menyampaikan kepada Ustaz Edi juga gitu. Anda mau di mana saja, yang penting outputnya ada, outcome-nya jelas. Outputnya adalah metro pingin suasana agamisnya muncul. Tantangan berat itu ketika saya membentuk Tugu Pena. Apa? Tugu Pena yang nanti kalau sudah jadi lihatlah Tugu Penanya. Nah, udah pada lihat. Itu aja sudah mulai. Tapi saya bilang, Iqra itu kan sederhana, membaca. Ini kan kota pendidikan. Iya. Siapa orang yang mau berbaca? Nah, perlu kita harus pintar-pintar. Bahasa Iqra itu kan bahasa membaca artinya kan. Iqra itu membaca. Tapi di ayat kedua Iqra bahwa itu hanya segumpal darah yang nggak berarti. Masya Allah. Maka pemahaman 5 ayat itu menjabarkan keseluruhan tentang penciptaan manusia. Kembali, Iqra masuk ayat 2 saja. Bacalah kamu yang kamu dibentuk dari segumpal. Masuknya nanti banyak sekali. Mulai dari terdekat adalah Al-Baqarah 232. Nisa'ukum harsun lakum fatuharsikum an-nasikum. Belum apa-apa di nisa'ukum itu, hanya ladangnya. Kalau ada segumpal darah mau berarti tanam pada ladang. Ladangnya harus apa? Ladang yang bagus. Masuk dalam surat Al-Mu'minun 11, 12, 13, 14. Masa haid manusia. Wanita itu haid, masa suburnya adalah hari ke-11 sampai ke-14. Di surat Al-Mu'minun ayat 11, 12, 13, 14. Mulai dari Tubah di 11. 7 hari blastomer. Masuk dalam Az-Zumar ayat 6 tentang 8. 8 itu blastomer namanya. Ya, si pembelahan sel 8 itu baru ditanam pada rahim. Rahim apapun kalau dia buruk nggak akan tertanam. Bayi tabung itu nggak akan pernah berhasil kalau nggak ada rahim. Dia bisa disemai di luar, bisa. Masuk dalam surat apa? Al-Hajj ayat 5. Tentang kejadian apa? Nutfah sampai dia perjanjian pada Allah 40 hari malaikat datang. Alaqah, nutfah, alaqah, mudghah. Mudghahnya itu ditekankan. Ada mudghah khair yang baik dan enggak.
sampai dia mau lahir. Ya Tuhanku, aku takut menatap Allah. dunia. Matilah saat proses persalinan. Sampai dia tuanya. Jadi kalau dibaca, kenapa kok hanya Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Karena Al-Alaq 1 sampai 5 itu menceritakan tentang kejadian semua mulai dari langit dan bumi. Lengkap sebenarnya dalam itu ya. Lengkap di situ. Nah, ayat 2-nya tentang manusia. Ayat 2-nya tentang manusia. Ayat pertamanya tentang kita suruh belajar. Saya kira karena waktu juga ya. Nanti kalau sudah selesai sholat, kita makan siang. Kembali lagi ke sini. Saya kira cukup ya. Insyaallah itu. Paling nanti kami minta tambahan karena kemarin kami di Bandar Lampung untuk maju itu kan nggak sampai di babak kualifikasinya itu kan. Berat. Mungkin kami minta cara Berat ini. sekali untuk maju independen ketika dia tidak punya niat yang kokoh. Niatnya harus kokoh dan dia harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Dari awal. Kemarin ini kan Jauh-jauh. independennya udah mepet. Tapi dari awal. Kalau beliau kan dari awal. Kalau saya dari awal. Kalau ini udah mepet. Saya tidak pernah mau maju. Saya dari dulu didorong-dorong. 2015 Ini sudah bahasa umum. 2015 Udah sudah ngerti fit and semua. proper. Tapi saya nggak pernah bicara. Saya adalah pegawai negeri aktif. Masih 13 tahun lagi pensiun saya. Apa yang menyebabkan itu? Karena ada sesuatu yang menurut saya, walaupun saya bilang saya mungkin nggak bisa melakukannya, tapi saya cinta Metro. Saya lahir di sini, ayah saya mengajarkan hal-hal terbaik, membangun kota Metro. Saya ingin juga paling tidak menanamkan nilai-nilai itu. Makanya saya berpasangan dengan seorang anak tokoh. Ya, Komaruzaman itu seorang anak tokoh yang kita tentu harus banyak ditolong ini, Betul. membahayakan kita. Kalau saya terjebak dalam sesuatu yang tadi kayak Rustam, gubernur itu orang baik memang, tapi terjebak. Jadi banyak bilang, banyak orang baik itu sebenarnya yang terjebak. Betul. Hati-hati. Ini kita sudah mulai bisa tampak ada jebakan-jebakan yang akan dilakukan banyak besar saja. Dan makanya saya banyak bicara, pengen pada tokoh-tokoh memberi nasihat pada saya. Itu kan tujuannya begitu, supaya saya paling nggak kuat tetap. Tidak mundur, ya, tidak mudah lelah. Karena kadang-kala ya dihadapi pertama kali dihadapi di tubuh sendiri tadi. Yang membuat kita lelah adalah tubuh kita. Nah, kalau kita nggak punya membangkitkan rasa girah itu, bahaya. Karena cita-cita satunya. Artinya kalau sudah cita-cita satunya sudah masuk ke medan perang, siap tertusuk pedang, Iyalah. siap segalanya, mau tidak mau. Ya harus. Tapi harus punya tameng. Jangan nggak. Saya kira gitu ya. Insyaallah ya. Nah, terima kasih banyak. Suratnya insyaallah mudah-mudahan Ya. manfaat nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan Pak Wali Nah. Kota. Kita sholat zuhur dulu insyaallah ya. Habis itu kita makan. Insyaallah ya, baik. Terima kasih. Kita sholat zuhur Kita dulu sholat bareng sama zuhur Pak di Wali Masjid Kota, Pak Wali Kota Metro. Alhamdulillah kita sudah bareng sama beliau. Mudah-mudahan nih Pak Wali Kota dari Independen ini baik. Sudah wawancara tadi, mudah-mudahan berkah. Ya, Ustaz ditunggu untuk sholat berjamaah dulu karena azan sudah selesai. Insyaallah sehabis ini kita to'an siang dan dilanjutkan lagi perbincangan lagi yang lebih inti lagi insyaallah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.